Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita, channel yang berbagi informasi tentang berbagai cerita, sejarah, dan asal-usul suatu tempat. Kali ini aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat yang istimewa yang ada di Jawa Tengah. Langsung aja, nggak usah berlama-lama, mari kita dengerin ceritanya, sejarah dan asal-usul Yogyakarta. Berdirinya kota Yogyakarta berawal dari adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Harting atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mossel. Isi perjanjian tersebut yaitu negara Mataram dibagi menjadi dua. Setengah masih menjadi hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula, Pangeran Mangkubumi diakui menjadi raja atas setengah daerah pedalaman Kerajaan Jawa dengan gelar Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Alega Abdurrahman Syahidin Panatagama Halifatullah. Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram atau Yogyakarta, Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumi Gede, dan ditambah daerah mancanegara yaitu Madiun, Magetan, Cirebon, separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, serta Grobogan. Setelah perjanjian pembagian daerah itu, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I segera menetapkan bahwa daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribu kota di Ngayogyakarta atau Yogyakarta. Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755. Tempat yang dipilih menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan ini ialah hutan yang disebut Beringin, di mana telah ada sebuah desa kecil yang bernama Pacetokan, dan di sana juga terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati yang dibuat oleh Susuhunan Pakubuwono II dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodhya. Setelah penetapan tersebut, Sultan Hamengkubuwono segera memerintahkan kepada rakyat untuk membabat hutan tadi untuk dijadikan keraton. Sebelum keraton itu jadi, Sultan Hamengkubuwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambar Ketawang di daerah Gamping yang tengah dikerjakan juga. Menempatinya pasanggrahan tersebut resmi pada tanggal 9 Oktober 1755. Di tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan keraton yang sedang dikerjakan. Setahun kemudian, Sultan Hamengkubuwono I berkenan memasuki istana baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian, berdirilah kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambar Ketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengkubuwono untuk berpindah menetap di keraton yang baru. Peresmian ini terjadi pada tanggal 7 Oktober 1756. Kota Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1755 ini bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I di daerah Beringin. Kawasan ini berada di antara Sungai Winongo dan Sungai Code, di mana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan dan keamanan pada waktu itu. Sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 5 September 1945, beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Paku Alam merupakan daerah istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober, beliau mengeluarkan amanat kedua
yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan di daerah istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional. Meskipun kota Yogyakarta, baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kesultanan dan Pakualaman, tetapi kota Yogyakarta belum menjadi kota praja atau kota otonom. Sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kesultanan dan Pakualaman baru menjadi kota praja atau kota otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kesultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah di Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kota Gede dan Umbul Harjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut, wali kota pertama yang dijabat oleh Insinyur Muhammad Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari daerah istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana daerah istimewa Yogyakarta sebagai tingkat 1 dan Kota Praja Yogyakarta sebagai tingkat 2 yang menjadi bagian daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, wali kota kedua dijabat oleh Sudarisman Purwokusumo yang kedudukannya juga sebagai badan pemerintah harian serta merangkap menjadi pemimpin legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1558 dengan anggota 20 orang sebagai hasil pemilu tahun 1955. Dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Tugas kepala daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk wakil kepala daerah dan badan pemerintahan harian serta sebutan kota praja diganti menjadi Kota Madya Yogyakarta. Atas dasar TAP MPRS nomor 21/MPRS 1966 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, daerah istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dan juga daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh kepala daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat, dan cara pengangkatan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII. Sedangkan Kota Madya Yogyakarta merupakan daerah tingkat 2 yang dipimpin oleh Wali Kota Madya, Kepala Daerah tingkat 2, di mana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat, dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah tingkat 2 seperti yang lain. Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka. Maka keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sesuai undang-undang ini, maka sebutan untuk Kota Madya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta, sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta sebagai kepala daerahnya. Ada pula asal-usul kata Yogyakarta yang berasal dari kata Yogya yang kerta. Yogya yang berarti makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama.
Sumber lain mengatakan nama Yogyakarta diambil dari nama ibu kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan sebagai Yogyakarta atau Ngayogyakarta dalam bahasa Jawa. Oke guys, itulah cerita singkat tentang sejarah dan asal-usul Yogyakarta yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Semoga cerita ini dapat menjadi informasi buat kalian yang mendengarkan. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. See you the next video, bye-bye!